Cerita time travel bisa dibilang masterpiece tuh kalau ngasih lihat perubahan apa aja sih yang terjadi di masa depan setelah karakternya ngelakuin paradoks waktu. そうだよ、ウサ。早く来いよ。ウサくんいないとさやか寂しい。二人とも。ウサの職場に貢献したくて来たんだぞ。 Nah, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Terus, buat lu yang minat sama merchandise Distrik Anime, lu juga bisa langsung meluncur ngebungkus barangnya. Link produknya ada di deskripsi. Nomor 5, Oda Nobunaga no Yabo, tayang perdana Summer 2012. Karakter utama di dalamnya anime tuh seorang cowok SMA bernama Yoshiharu Sagara yang entah gara-gara apa doi tiba-tiba kelempar ke masa lalu di mana zaman perang Sengoku masih berlangsung. Apesnya tuh cowok kejebak peperangan yang lagi terjadi di situ. Di dalam peperangan tersebut, si Yoshiharu hampir kebunuh. Tapi untung, doi ditolong sama Toyotomi Hideyoshi yang ngorbanin nyawanya. Nah, terus si Yoshiharu ini ngeliat ada cewek yang ikut perang. Tanpa pikir panjang, karena jiwa kebucinannya bergejolak, doi berusaha ngelindungin tuh cewek. Yang ternyata cewek itu tuh kepala klan Oda yang bernama Oda Nobunaga. Udah gitu mah, nih cewek ngajak si Yoshiharu buat ke kastilnya, buat jadi pengikut. Di situ, si Yoshiharu juga ketemu sama bawahan si Oda yang lain. Nah, harapan tuh cowok gabung sama klan Oda sih supaya doi bisa balik ke masa depan lagi. Nomor 4, Irozuku Sekai no Ashitakara, tayang perdana Fall 2018. ちゃんとした事情があるんだったら一応聞くつもりだけど。Jadi kan ada cewek namanya Hitomi. Setelah kepergian emaknya, si Hitomi ini tiba-tiba kagak bisa ngelihat warna-warni di dunia karena rasa depresi yang doi alamin. Ngerasa kasihan, nenek tuh cewek yang kebetulan seorang penyihir ngirim si Hitomi ke masa lalu, ke masa di mana neneknya itu masih SMA. Harapan si nenek sih supaya cucunya itu bisa nemu kebahagiaan dan sembuh dari buta warna yang doi alamin. Di masa 60 tahun yang lalu itu, si Hitomi ketemu berbagai orang yang jadi teman neneknya itu semasa SMA. Termasuk satu cowok tukang gambar yang kemudian deket sama si Hitomi. Nah, uniknya gambar si cowok ini warna-warninya bisa si Hitomi lihat dan perlahan nyembuhin buta warnanya. Nomor 3, Bokutachi no Remake, tayang perdana Summer 2021. Yup, anime yang baru keluar summer ini. Jadi ya, masih ongoing di waktu gue bikin video. Hashiba Kyoya, seorang cowok paruh baya umur 28 tahun yang kerja di kantor pengembangan game. Tapi apes tempat kerjanya itu bangkrut, terus doi kena PHK. Yang akhirnya tuh cowok mutusin balik ke kampung halamannya. Nah, pas di rumah orang tuanya ini, si Kyoya mikirin nasib kedepannya mau gimana. Gak lama, doi sampai ketiduran. Dan pas bangun, si Kyoya ini ngalamin time leap dan balik ke 10 tahun yang lalu. Ke masa dimana tuh cowok masih kuliah jurusan kesenian. Di kesempatan kedua pengulangan hidupnya ini, si Kyoya kagak sia-siain dan kerja keras supaya masa depannya berubah jadi sukses. Nomor 2, Sora no Aosawa Shiro Hitoyo, tayang perdana Fall 2019.
Setelah insiden tragis yang ngerenggut nyawa ortunya 13 tahun lalu, seorang cewek bernama Aoi tinggal serumah bareng kakak perempuannya, Akane. Si Aoi ini sehabis lulus sekolah punya cita-cita pindah ke Tokyo supaya kagak jadi beban kakaknya lagi dan ngembangin kemampuan bermusiknya di sana supaya jadi musisi terkenal. Hal ini tuh gara-gara keinspirasi sama mantan pacar kakaknya yang bernama Shino. うるせえ。なんなんだよいきなり。しかもリズムもタイミングも気持ち悪い。しんの Nah, di suatu sore, pas si Aoi lagi latihan bass, tiba-tiba datang seorang cowok yang nyatain dirinya Shino yang masih berumur 18 tahun. Yang artinya, tuh cowok datang dari masa 13 tahun lalu. Kebetulan si Shino versi dewasa pulang kampung juga. Tapi penampilan sama sifat doi berbanding terbalik banget sama si Shino versi muda. Nah, ada misteri kenapa ada dua Shino di masa sekarang. すっげー。俺ちょっと行ってくっから。じゃあな。おい。Nomor 1, Tokyo Revengers, tayang perdana Spring 2021. 知らねえよなんてねバカだな竹道 Kalau urusan konsep cerita, gua akuin emang bagus. Tapi anjir, kenapa sih sifat karakternya ngerusak mood banget pas nonton? Udah naif, cengeng, pokoknya kagak ada keren-kerennya sama sekali sebagai protagonis anime shonen. Tuh orang namanya Takemichi. Jadi kan Doi ini tiba-tiba ngelakuin time leap setelah didorong ke rel kereta. Doi pergi ke masa dimana tuh cowok masih SMP. Bukan tanpa alasan, si Takemichi ternyata punya misi buat nyelamatin seorang cewek bernama Hina dari takdir kematian. Tapi ya perjuangan tuh cowok kagak semudah itu berjalan. Malahan nambah daftar orang yang kudu si Takemichi selamatin juga. Nah, uniknya tuh cowok bisa bolak-balik dari masa lalu ke masa depan. Ataupun sebaliknya. Dan ngasih lihat paradoks apa aja sih yang udah berhasil tuh cowok ubah. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin anime terbaik lain tentang time travel juga, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti gua masukin ke bagian selanjutnya. Nah, kalau lu pengen request juga, lu bisa langsung tulis aja. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!